Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membacakan kitab yang isinya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fadilah ataupun keutamaan seorang muslim yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hari-harinya, diisi harinya itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12, di mana Allah itu berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Artinya, Nuh berkata, "Faqultu, aku berkata," kata Nabi Nuh kepada kaumku, "Istaghfiru, istighfarlah kalian semua, mintalah ampun kalian semua kepada Rabbakum, kepada Tuhanmu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun." Yang pertama, kalau kalian itu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, pastinya yang pertama adalah innahu kana ghaffara, Allah pasti mengampuni. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berjanji innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kita itu jangan merasa kecil ataupun merasa minder ketika banyak dosa. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita itu beristighfar kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah itu akan mengutus langit kepada kalian untuk menurunkan hujan midrara, yang deras ataupun sering. Ya, tujuannya apa? Ketika langit itu menurunkan hujan, pastinya tumbuh-tumbuhan itu akan hidup, buah-buahan akan berbuah, akan menjadikan orang itu cukup. Dan juga air itu adalah sumber daripada kehidupan, karena dengan air itu juga nanti bisa diminum oleh manusia dan juga bisa diminum oleh hewan. Sehingganya Allah dengan karamah fadl daripada istighfar itu, pertama adalah Allah akan mengampuni dosanya, yang kedua adalah akan mengutus langit untuk memberikan hujan. Artinya hujan itu untuk kehidupan, artinya kecukupan untuk kita, rezeki yang kita butuhkan sehari-hari. Selanjutnya dari istighfar itu, wa yumdidkum bi amwalin, ini lebih nyata lagi, Allah akan melipat gandakan kepada kalian dengan istighfar itu, bi amwalin, harta-harta. Jadi istighfar itu juga bisa dijadikan sebagai jalan mencari rizki, terbukanya si rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala terkait masalah rizki yang bisa didapat oleh banyak istighfar. Kemudian wabanin, katanya Allah, Allah juga akan memberikan anak. Maka dari itu, bagi orang yang masih belum punya anak,
hendaknya perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan menyibukkan diri hari-harinya dengan istighfar sebanyak-banyaknya tanpa hitungan. Karena Allah berjanji wa banin wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Allah menjadikan kepada kalian karena beristighfarnya itu tadi, jannatin, akan memberikan kebun-kebun. Pasti kalau urusan dengan kebun itu adalah pasti tanah, akan banyak tanahnya. Tidak akan ada kebun tanpa ada tanahnya. Maknanya Allah dengan istighfar itu juga akan memberikan kebun-kebun jannat. Di situ jamak. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga akan menjadikan atau memberikan kepada kalian anhara, sumber mata air. Kalau maknanya anhara adalah sungai, artinya air, sumber mata air untuk kehidupan kita, untuk keperluan kita dalam sehari-hari. Ini yang terkait dalam surat ataupun makna daripada surat Nuh ayat 10 sampai 12, keutamaan daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.